barunya, dan nanti insya Allah ada amanah baru berikutnya. Kita masih menunggu nanti fit and proper test, tapi selamat Pak Kasat. Kemudian juga hadir Pak Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali SEMM MTR Opsla. Duduknya agak berubah, ya biasanya di sebelah kiri. Terima kasih Pak Kasal. Kemudian Pak Kasau Marsikal TNI Fajar Prasetyo SEMPP CSFA. Oh ya, bertukaran juga. Dan tentu pimpinan yang hadir hari ini, saya didampingi yang terhormat Bapak Sugiono, yang terhormat Bapak Toko Rifki, yang terhormat Bapak Abdul Haris Al-Masyari, dan juga seluruh anggota Komisi 1 yang terhormat, yang hari ini juga dilengkapi oleh Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam, Bapak Ludwig Paulus. Terima kasih Pak Waka juga sudah dapat mengikuti raker kita hari ini yang memang topiknya cukup penting, yaitu terkait persiapan pemilu. Perlu kami informasikan bahwa Komisi 1 telah menerima surat dari fraksi PKB, ada satu anggota yang ditugaskan baru atas nama Bapak Haji Andi Najmi Fuadi SH. Sekaligus kita perkenalkan, hadir. Baik, selamat datang Pak Najmi Fuadi. Kemudian sekali lagi saya sampaikan raker Komisi 1 dengan Panglima TNI beserta Kasat Kasal Kasau pada hari ini dalam rangka mendengarkan penjelasan mengenai yang pertama, kesiapan TNI dalam mendukung pengamanan pemilu tahun 2024, yang kedua, rencana kontingensi dalam pengamanan pemilu tahun 2024 beserta dukungan anggaran. Bapak Ibu, rapat saya akan buka dan tadi dari pimpinan kita rembukan rasanya untuk topik kesiapan pemilu mungkin bisa kita lakukan terbuka, kecuali nanti dari Panglima TNI ada hal-hal yang sifatnya rahasia yang perlu kita tutup rapatnya, nanti kita akan ketok untuk sifat tertutup. Apakah disepakati Bapak Ibu? Apakah disetujui Pak Panglima? Setuju ya, jadi rapat atau raker kita hari ini kita buka dengan sifat terbuka. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menghemat waktu kami persilahkan langsung kepada Saudara Panglima TNI untuk menyampaikan penjelasan mengenai persiapan dukungan pengamanan pemilu tahun 2024. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang mulia Ketua Komisi 1 DPR RI, Ibu Mutia Hafid, yang saya hormati para Wakil Ketua, juga Wakil Ketua DPR RI, yang saya hormati anggota Komisi 1 yang saya muliakan. Yang saya hormati Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, yang saya hormati Pangkopubnas, Kabais TNI, para pejabat utama Mabes TNI, pejabat utama Mabes SAT, Mabes SAL, maupun Mabes AU, dan para berada sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada siang hari ini kita dapat sama-sama hadir di Gedung Komisi 1 DPR ini dalam rangka rapat kerja Komisi 1 DPR RI dengan Panglima TNI dalam pembahasan kesiapan TNI dalam mendukung pengamanan pemilu tahun 2024 dan rencana kontingensi dalam pengamanan pemilu tahun 2024. Tentunya kita semua dalam keadaan sehat dan walafiat. Pimpinan rapat serta Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini dapat saya laporkan bahwa dalam pengamanan pemilu beserta seluruh tahapannya, di mana tugas pokok TNI adalah melaksanakan operasi perbantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka pengamanan pemilu presiden, wakil presiden, legislatif, dan pemilu kepala daerah serentak tahun 2024. Ini sesuai dengan Undang-Undang TNI dalam rangka operasi militer selain perang, guna mewujudkan situasi nasional yang aman, tertib, dan lancar. Dari tugas pokok tersebut, TNI menjabarkan menjadi tugas-tugas spesifik. Di antaranya adalah yang pertama, membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pemilihan umum presiden, legislatif, dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024,
Kemudian yang kedua, membantu kepolisian dalam pengamanan setiap pentahapan penyelenggaraan pemilihan umum presiden, legislatif, dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Kemudian dari penentuan tugas pokok dan tugas-tugas tersebut, TNI telah menyusun konsep operasi dalam rangka pengamanan pemilu tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, di mana konsep operasi tersebut adalah melaksanakan pengamanan pemilihan umum presiden, legislatif, dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 di wilayah Indonesia dengan titik berat mengamankan tahapan penyelenggaraan dengan mengerahkan kekuatan atas permintaan. Ini saya tegaskan lagi, mengerahkan kekuatan atas permintaan. Bapak Ibu peserta rapat yang berbahagia, guna mendukung pelaksanaan operasi pengamanan pemilu, TNI akan mengerahkan personil prajurit TNI sejumlah 446.516 personil dari TNI AD, TNI AL, dan TNI AU, di mana total seluruh personil tersebut akan dibagi di seluruh tahapan pemilu yang sudah disusun serta direncanakan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam rangka melaksanakan perbantuan kepada Polri guna mengamankan rangkaian pemilu. Jadi sejumlah ini nantinya akan tersebar baik di ibu kota maupun di seluruh wilayah Indonesia, yang mana di sana ada satuan-satuan TNI baik Kodam, Korem, Kodim, kemudian Koarmada maupun Koopsud, dan juga di pangkalan-pangkalan TNI Angkatan Laut maupun TNI Angkatan Udara. Selain personil, TNI juga akan menyiapkan serta menyiagakan alutsista yang dimiliki TNI, baik dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun TNI Angkatan Udara, dengan jumlah dan jenis sesuai kebutuhan masing-masing, yang akan dituangkan dalam rencana operasi pengamanan pemilu. Jadi alutsista yang ada selain untuk pengamanan nanti juga kita siapkan juga untuk mendukung logistik pemilu, karena pasti untuk mendistribusi ke pulau-pulau terluar ini secara rutin setiap ada pemilu kita bisa dilibatkan baik kapal maupun pesawat TNI. Pimpinan rapat serta hadirin yang saya hormati, terkait dengan dukungan anggaran pada tahun 2023 ini, TNI mengalokasikan anggaran guna mendukung pelaksanaan pengamanan pemilu yang beberapa tahapannya sudah dilaksanakan di tahun ini, sebesar Rp467.280.679.000, di mana anggaran tersebut terbagi dalam klaster dukungan logistik dan dukungan operasi pengamanan pemilu, yang masing-masing jumlahnya seperti tertampil di slide pada tahun ini. TNI juga mengajukan tambahan anggaran pengamanan pemilu sebesar Rp780.223.140.000 yang diajukan melalui Kementerian Pertahanan sebagai tambahan untuk digunakan sebagai dukungan logistik dan dukungan operasi pengamanan pemilu sampai tahun 2024 nanti. Ini saya kira sudah kita ajukan juga waktu rapat yang lalu di Komisi 1 DPR. Untuk kebutuhan anggaran pengamanan pemilu tahun 2024, TNI telah menganggarkan sebesar Rp450 miliar dan untuk tahun 2024 TNI telah mengajukan permohonan anggaran kontingensi sebesar Rp250 miliar kepada Kementerian Pertahanan yang akan digunakan dalam menghadapi kontingensi tahun depan. Di antaranya adalah operasi pengamanan wilayah Papua, operasi SAR sampai dengan operasi pengamanan VVIP. Bapak Ibu peserta rapat yang berbahagia, dalam berbagai kesempatan saya telah menginstruksikan kepada seluruh personel TNI terkait netralitas TNI, baik berupa penerbitan regulasi internal tentang netralitas TNI dalam bentuk peraturan Panglima TNI dan sosialisasi regulasi internal TNI yang dilaksanakan secara terus-menerus, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tidak memihak dan tidak memberi dukungan kepada partai politik manapun peserta paslon yang diusung serta tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis. Yang kedua, tidak memberikan fasilitas, tempat atau sarana dan prasarana milik TNI kepada pasangan paslon dan partai politik untuk digunakan sebagai sarana kampanye. Ketiga, keluarga prajurit TNI yang memiliki hak pilih atau hak individu selaku warga negara Indonesia dilarang memberi arahan dalam menentukan hak pilihnya.
Yang keempat, tidak memberi tanggapan, komentar, dan mengupload apapun terhadap hasil quick count sementara yang dikeluarkan oleh lembaga survei. Kemudian yang kelima, menindak tegas prajurit TNI dan PNS yang terbukti terlibat politik praktis, memihak dan memberi dukungan partai politik serta pasangan calon yang diusung. Ini saya kira penekanan saya dalam netralitas TNI sudah terpasang di seluruh jajaran TNI. Mungkin kalau Bapak Ibu ke daerah pasti ada di satuan-satuan TNI di daerah. Ini sebagai pedoman awal waktu itu untuk prajurit TNI dari awal saya tekankan untuk netral, netral, dan netral. Dan berikutnya juga saya berikan buku saku pada para prajurit juga untuk sebagai pedoman prajurit individu untuk mereka lebih memahami lagi tentang teknis pelaksanaan tentang netralitas TNI tersebut. Sebelum mengakhiri paparan ini, izinkan kami menyampaikan beberapa kesimpulan berupa langkah-langkah yang dilaksanakan oleh TNI sebagai berikut. Yang pertama, TNI melaksanakan deteksi dini dan cegah dini dengan mendorong penyelenggara pemilu maupun menegakkan supremasi hukum, sehingga dapat mereduksi potensi kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024. Kedua, TNI telah meningkatkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mengantisipasi kemungkinan ancaman yang berpotensi mengganggu kelancaran jalannya proses pemilu tahun 2024. Dan ketiga, TNI siap membantu pemerintah dan Polri dalam rangka menjaga pemilu tahun 2024 beserta seluruh tahapannya sehingga diharapkan berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan sejuk. Dan yang keempat, TNI konsisten untuk menjaga netralitas dalam gelaran pemilu tahun 2024. Pimpinan rapat serta para hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat kami sampaikan pada rapat kerja Komisi 1 DPR RI hari ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, senantiasa memberikan limpahan kesehatan dan kekuatan pada kita semua dalam memberikan pengabdian terbaik kepada negara dan bangsa Indonesia. Demikian, terima kasih. Pimpinan, ketua, dan wakil ketua serta seluruh anggota DPR RI. Baik, terima kasih paparan penjelasan dari yang terhormat Panglima TNI dalam rapat kerja kesiapan TNI dalam mendukung pengamanan pemilu 2024. Saya rasa apa yang disampaikan ini melegakan bagi Komisi 1 yang tentu di dalamnya duduk seluruh perwakilan fraksi yang ada di DPR RI dan semuanya hadir nih karena PAN sudah datang juga, jadi seluruh 9 fraksi hadir bahwa TNI telah siap dan juga ada halaman khusus yang bicara mengenai netralitas TNI pada pemilu 2024. Jadi komitmen itu yang kita pegang. Dalam kesimpulan juga ditegaskan deteksi dini dan cegah dini terus digiatkan dan koordinasi dengan KL terkait karena pemilu tentu sifatnya TNI adalah dukungan ya Pak Panglima, bukan yang paling depan. Terima kasih penjelasannya dan kita berikan waktu pendalaman kalau memang dirasa perlu oleh Bapak Ibu anggota Komisi 1 yang terhormat, dimulai dari silakan Sweet dulu. Pak Helmi dulu mungkin ya. Pak Helmi Faisal, kemudian nanti Adinda muda kita yang sekarang tidak hanya di pemberitaan saja, tapi juga di infotainment juga masuk beritanya. Kita ucapkan selamat, itu yang kita tunggu-tunggu juga kabarnya sebetulnya. Jadi kita mulai dulu Pak Helmi, kemudian Pak Rizky. Silakan Pak Helmi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ketua Komisi 1 beserta segenap Wakil Ketua, segenap anggota Komisi 1 yang kami hormati Pak Panglima TNI, Pak Yudo Margono, beserta seluruh kepala staf Angkatan Darat, Pak Jenderal TNI Agus Subianto, insya Allah akan menjadi Panglima. Selamat. Kepala Staf Angkatan Udara, Pak Fajar, Kepala Staf Angkatan Laut, Pak Muhammad Ali,
dan segenap jajaran Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Pak Panglima, kami gembira sekali siang hari ini, lega sekali rasanya mendengarkan paparan dari Panglima TNI terkait dengan komitmen dan kesungguhan bahwa TNI akan berada pada posisi yang netral dan bersikap netral terhadap perkembangan yang akan muncul pada pemilu 2024 yang akan datang. Demokrasi memang tidak sekedar membutuhkan adanya kerelaan hati kita untuk menerima adanya berbagai macam perbedaan pendapat, perbedaan pikiran. Tapi demokrasi juga membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan cinta kasih. Maka untuk itu, dalam penanganan sengketa, baik mungkin saja terjadi konflik sosial antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya, maka kita harapkan tentu pendekatan-pendekatan yang bersifat dialogis ini harus yang lebih diutamakan sehingga terbangun suasana yang harmoni. Maka untuk itu kami menyampaikan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya pada Panglima TNI dan selamat paripurna tugas. Semoga seluruh kebaikan-kebaikan dilipat gandakan sebagai amal soleh dan menjadi teladan bagi penerus Pak Yudo Margono. Dan selanjutnya tentu kami memberikan dukungan Ibu Ketua terhadap usulan anggaran dalam rangka penyiapan teknis sarana dan sekaligus juga dukungan-dukungan yang bersifat untuk terselenggaranya pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Helmi. Beliau belum paripurna tugas. Mungkin rapat dengan komisi ini mungkin terakhir, tapi kalau paripurna tugas belum, masih hari per hari ini masih banyak tugas beliau sebagai Panglima. Silakan Pak Rizky Natakusuma. Terima kasih Bu Ketua. Pertama seperti Bu Ketua tadi sampaikan Pak Panglima TNI, saya ingin juga mengucapkan selamat atas pernikahan Ananda kemarin. Acaranya terselenggara secara sukses. Saya sama Pak Helmi juga turut hadir. Ketua sama tadi apresiasi setinggi-tingginya juga saya ingin sampaikan kepada Bapak Panglima, karena saya juga turut mengawal sejak menjadi Kepala Staf Angkatan Laut, menjadi Panglima TNI. Saya bangga dan mengucapkan terima kasih atas pengabdian Bapak selama menjabat di Tentara Nasional Indonesia. Tentu kita semua berharap tugas bisa terselesaikan dengan baik sampai akhir. Yang menjadi perbedaannya Pak Panglima, Bapak akan mengakhiri tugas Bapak di masa atau di waktu yang bisa jadi masa kritis dalam negara kita. Hangat pemilu ini sudah mulai terasa, baik kita suka ataupun kita tidak suka. Saya yakin Bapak sebagai pucuk pimpinan tertinggi di TNI ingin bagaimana TNI juga bisa pertama tadi menjaga netralitas dan melaksanakan fungsinya dengan baik. Jadi satu sisi apresiasi, tapi di sisi lain ada sedikit pertanyaan yang kita tetap harus bisa tanyakan, Pak. Tentu TNI nggak bergerak sendiri. Tadi Pak Panglima sudah menyampaikan pandangan Bapak. Yang menjadi concern kami adalah bagaimana koordinasi dengan instansi-instansi terkait ini, Pak. Kita baca terakhir Polri sudah memetakan daerah rawan konflik pada saat pemilu. Apakah ada analisa khusus dari TNI terkait dengan hal ini juga? Kemudian pengalaman kami, Pak, terakhir ke Papua pada saat PON, biasanya jelang adanya agenda-agenda besar di sana selalu ada perilaku-perilaku yang patut untuk dicurigai dari KKB atau KST tersebut. Sudahkah ada analisa khusus, Pak, yang dilaksanakan oleh TNI untuk mencegah atau memitigasi adanya ancaman-ancaman yang real yang bisa terjadi di lapangan pada saat pemilu nanti? Mungkin pertanyaan itu tapi tidak menutup atau mengurangi rasa hormat dan rasa apresiasi saya sekali lagi kepada Bapak Panglima TNI yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Terima kasih Bu Ketua dan teman-teman semua. Ya, di awal sekali memang kita ingat
Kami juga waktu itu baru-baru dibentuk Komisi 1, kita kunjungan pertama, salah satu kunjungan pertama adalah ke Natuna, dan waktu itu Bapak Pangkogap, jadi kenalnya sudah cukup lama ya Ki ya, sejak itu. Berikutnya yang terhormat Bapak Tubagus Hasanuddin, kami persilahkan. Terima kasih pimpinan yang saya hormati. Yang saya hormati Bapak Panglima TNI, Kasat, Kasal, kemudian di sini ada Kabais, kemudian juga Pangops dan jajaran seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mengucapkan selamat untuk Pak Kasat ya, yang nanti akan diproyeksikan insya Allah mengganti Panglima TNI yang sekarang. Sehingga tentu Bapak tetap harus paparan juga setelah jadi Panglima TNI untuk sahnya sebuah usulan tentang anggaran yang akan datang. Banyak orang mempertanyakan mengapa hanya beberapa hari jadi Kasat kemudian menjadi Panglima TNI. Bagi saya pribadi tidak ada masalah. Karena klausal dalam Undang-Undang TNI dikatakan hanya seperti ini. Calon Panglima TNI itu adalah perwira aktif, kemudian mantan atau sedang menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan. Kepala Staf Angkatan itu darat, laut, udara. Tidak ada di situ polisi, nggak ada ya. Darat, laut, udara saja. Dan di situ tidak ada klausal. Harus 1 jam, 2 jam, 3 jam, 1 tahun, dan 2 tahun. Tidak ada. Jadi tidak ada ketentuan itu sehingga Bapak tidak menyalahi aturan. Maksud saya Presiden Bapak tidak menyalahi aturan. Begitu ya. Hanya saja tentu ya, saya kira suara ini suara rakyat, suara seluruh fraksi. Kalau nanti Panglima sudah beneran jadi Panglima, tentu akan mengendalikan para prajurit darat, laut, udara. Memohon dengan hormat untuk tetap mengikuti aturan perundang-undangan bahwa prajurit TNI itu harus netral dan tidak berpolitik praktis. 2 kalimat ini saya kira kita sepakati bersama. Dan kalau Bapak tetap mengikuti aturan, insya Allah Bapak akan menjadi Panglima idaman kita semua. Kira-kira itu Pak. Ini baru harapannya ya. Kemudian untuk Panglima TNI, saya pernah menjadi prajurit TNI juga Pak. Ya, kebetulan saya tentara darat. Jadi begini, kita ini hanya BKO. Yang diajukan Bapak itu adalah status BKO. Kalau BKO itu sesuai dengan permintaan, sesuai jumlah dari polisi. Nah, pertanyaannya, bagaimana menghitung anggaran sebegini kalau tiba-tiba polisi yang sekarang ini kekuatannya, jumlahnya hampir sama dengan TNI, bahkan mungkin lebih, ya, itu tidak meminta bantuan, tidak meminta BKO. Artinya biaya operasional itu kan tidak dipakai. Nah, pertanyaannya, apakah dikembalikan ke negara atau memang diminta sesuai prosedur yang berlaku? Misalnya minta BKO 1.000 orang, ya 1.000 menghitung lalu mintakan ke atasan, ke Kementerian Keuangan dan sebagainya. Ini perlu dijelaskan dengan rinci seperti apa. Kalau untuk biaya mengangkut APK dan sebagainya, saya kira sudah clear lah di sini. Tetapi yang BKO itu jumlahnya berapa, sampai kemudian harus meminta 700 lagi tambahan 80 miliar, kira-kira mohon penjelasannya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kalau dalam pemilu itu terjadi, mohon maaf kalau saya sih jangan ya, chaos. Saya mohon Bapak jelaskan bagaimana kekeosan itu Bapak turun dan aturan perundang-undangannya yang mana mau dipakai. Darurat militer lokalkah? Atau misalnya dalam keadaan bahayakah? Atau seperti apa? Ini harus Bapak ketahui ya. Sekalian nanti dipelajari oleh calon Panglima TNI yang akan datang. Begitu ya. Saya kira ini saja pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Pak Tubagus Hasanuddin. Berikutnya Pak Muzamil Yusuf. Silakan. Baik, terima kasih pimpinan, para anggota yang saya hormati, Bapak Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, Pak Kasat, Kasal, Kasau, Kabais, Pangkops, dan seluruh jajaran yang kami hormati. Pertama, saya memberikan apresiasi atas statement Bapak Panglima yang sangat clear, jelas kepada publik tentang netralitas TNI. Saya apresiasi sekali. Saya kira itu memberikan pesan yang sangat positif kepada seluruh anak bangsa, wabil khusus kepada seluruh prajurit di lapangan. Konstelasi calon pada saat ini, saya kira akan menjadi ujian bagi Panglima TNI yang sekarang existing maupun yang akan datang, yang sudah kita dengar akan diusulkan Kasat sebagai Panglima, yaitu Jenderal Agus Subianto. Konstelasi ini saya kira ujian yang tidak mudah. Walaupun saya yakin, saya percaya dan harapan seluruh bangsa Indonesia, TNI teruji dalam ujian perkembangan konstelasi capres yang sudah jelas di depan mata kita, partai-partai sudah jelas, hiruk pikuk antar partai, antar capres sudah jelas. Saya berdoa, saya kira bangsa Indonesia juga berdoa dan berharap TNI akan lulus dalam ujian yang tidak mudah saat ini. Amin. Ya, amin. Ya Rabbal amin. Ada yang mengaminkan, ada yang kabul katanya gitu. Tidak mau bilang amin, kabul. Saya amin, amin ya Rabbal alamin. Ya. Saya kira itu doa harapan kita bersama Pak ya. Oleh karena itu, saya ingin menanyakan juklak juknis ya. Titik berat mengamankan pentahapan penyelenggaraan dengan mengarahkan kekuatan atas permintaan, halaman 3 itu. Sudahkah juklak juknis ini tertuliskan? Siapa yang meminta itu? Apakah hanya Polri atau KPU Bawaslu? Karena mereka penyelenggara di lapangan. Bagaimana dengan MK? Apakah juklak juknisnya sudah ada? Ya. Ya. Kalau tidak, Bapak hanya mengandalkan satu permintaan yang saya kira ya tidak akan cepat merespon situasi yang berkembang. Pada halaman 8, poin 5, disebutkan di situ, menindak tegas prajurit TNI dan PNS yang terbukti terlibat politik praktis, memihak, dan memberi dukungan partai politik serta pasangan calon yang diusung. Ini pun medsos sudah sebagian menyebar, Pak. Di daerah-daerah tertentu terjadi kekhawatiran PNS tidak memihak, PNS akan memihak pihak tertentu. Pertanyaan saya, menindak tegas itu bagaimana prosedurnya? Karena saya yakin para pihak di lapangan, mungkin mereka akan memilih TNI, Pak, untuk melapor. Saya menduga TNI akan menjadi pilihan. Dia temukan PNS, dia temukan pejabat di lapangan melakukan pemihakan pelanggaran. Dia pilih TNI karena dia tahu TNI itu pihak yang untuk Indonesia saat ini terdepan, paling diharapkan netralitasnya. Lalu bagaimana Bapak menindak ini? Bagaimana juklak juknisnya? Ya. Karena sangat mungkin itu akan datang ke pihak TNI. Bukan datang ke KPU, bukan datang ke Bawaslu. Akan kejurukan akan lebih besar di situ. Permainan akan lebih besar di situ. Nah, tanpa juklak juknis ini saya kira poin 5 yang Bapak sebutkan ini tidak bisa Bapak lakukan. TNI hanya menonton, menunggu, menolak laporan masyarakat, menolak orang-orang yang punya bukti datang ke pihak Bapak, ya, ke kantor
instansi TNI terkait di daerah masing-masing, lalu mendapatkan respon yang hampa. Ya. Ini mohon dijelaskan poin yang tertulis pada halaman 3 dan halaman 8. Demikian pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muzamil Yusuf, terima kasih. Berikutnya Pak Waka atau Ibu Nurul terlebih dahulu. Pak Waka terlebih dahulu, silakan. Pak Ludwig Paulus. Terima kasih pimpinan rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Ketua Komisi 1 DPR RI, para Wakil Ketua, dan yang saya cintai dan saya banggakan, Panglima TNI, Kasal, Kasau, dan Kasat, ada Kabais juga, Pangko Hanunas, dan rekan-rekan perwira sekalian. Saya lebih fokus kepada apa yang telah dilakukan Panglima TNI ini. Membangun postur TNI memang tidak cukup setahun, tetapi itu kita kan punya program kelanjutan karena sudah diatur dalam Rekstra. Tetapi tidak bisa dipungkiri peran seorang panglima ya yang membawa katakan organisasi besar ini tergantung kepada sense dari seorang pimpinan, dalam hal ini Panglima TNI. Nah, sense inilah yang saya lihat sebetul Pak Yudo tidak sampai 1 tahun ya membawa ini. Tetapi saya lihat ada suatu hal-hal penting mendasar ya, terutama menangani Papua ya. Ada perubahan-perubahan yang mendasar ya, mulai dari aspek katakan proses perencanaan persiapan, kemudian pelaksanaannya sendiri, dan pada pengakhiran, artinya kalau pengakhiran proses kembali ke kesatuan. Nah, ini saya pikir hal-hal yang bagus dan kebetulan hadir pada kesempatan ini Bapak Kasat ya. Alhamdulillah Bapak punya kesempatan hadir rapat kerja dengan Komisi 1. Bayangkan kalau Bapak jadi Panglima TNI nanti insya Allah, terus tidak pernah sebagai Kepala Staf Angkatan rapat dengar pendapat dengan kita. Alhamdulillah ada. Nah, ya betul kita sudah menerima surat dari Presiden, ya, insya Allah itu tidak ada hambatan. Apa yang saya ingin katakan, apa yang dilakukan Pak Yudo sebagai Panglima dan tentunya saya katakan perlu dilanjutkan, nah ini tentunya perlu dilanjutkan. Saya mungkin secara regional kita lihat ada Laut Cina Selatan, proses pembangunan alutsista berjalan ya. Tetapi saya lebih melihat kepada bagaimana penanganan Papua, ya, konflik di Papua, ya. Kita bisa bayangkan mulai katakan Pak Yudo ini mulai letnan sampai pensiun, insya Allah akan segera pensiun, kelihatannya begitu-begitu aja, ya. Tetapi saya katakan di akhir dari kepemimpinan Pak Yudo ada landasan-landasan konsep dasar yang saya katakan bagaimana manajemen battlefield di sana dibenahi. Nah ini mungkin yang perlu dilanjuti insya Allah oleh calon Panglima TNI nanti supaya benar-benar bahwa Papua yang kita tahu ya kemarin kita lihat ya kita sangat menyesalkan Pangko Gapilhan diganti ya, Pangdam diganti, dan rem diganti. Kebetulan dari Kops saya semua, dari Kopassus. Tapi itu risiko kami memang kita berada di satuan seperti itu, selalu ada ditugaskan ke sana. Tetapi saya katakan, inilah menjadi modal kita untuk bagaimana ke depan kita membenahi ini. Dan intinya pada kesempatan ini saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Laksamana Yudo dengan apa yang dilakukan waktu dekat ini Bapak telah mampu meletakkan konsep-konsep dasar dalam membangun
battleship manajemen pertempuran di Papua itu mulai sangat mendasar dan itu perlu ditindaklanjuti. Rasa bangga saya dan terima kasih saya untuk Laksamana. Semoga ini bisa dilanjutkan oleh calon Panglima TNI yang baru nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Pak Wakil DPR RI, Pak Ludwig Paulus. Berikutnya saya ke Pak Sukamta terlebih dahulu, baru ke Ibu Nurul. Pak Sukamta, silahkan. Terima kasih Bu Ketua, Ketua dan pimpinan yang terhormat, rekan-rekan anggota, Pak Panglima TNI, beserta seluruh Kepala Staf yang kami hormati, Pak Kabais dan seluruhnya. Waktu Pak Jenderal Agus masih Wakasat menjelang dilantik menjadi Kasat, banyak teman-teman media menanyakan ke saya, menekan banget, mempertanyakan, kira-kira Pak calon Kasat sebagai orang yang dekat dengan Presiden dan punya TNI, punya calon Presiden, kira-kira apakah tidak berbahaya bagi NKRI katanya. Itu pertanyaan media. Saya menjawab, NKRI ini terlalu besar. Harganya terlalu mahal kalau TNI itu bermain di dalam politik praktis seperti ini. Dan saya yakin sekali TNI sudah sangat dewasa untuk mengambil sikap. Sehingga saya percaya kedekatan-kedekatan personal maupun kelembagaan dengan person tertentu itu tidak akan membuat TNI bermain-main dalam urusan menjaga NKRI. Dan hari ini Bu Ketua, saya senang sekali dari paparan Pak Panglima ini ada penegasan dari Panglima TNI dan seluruh jajarannya tentang netralitas TNI. Dan saya percaya mudah-mudahan NKRI yang sangat beragam, dinamika demikian luar biasa hari-hari terakhir ini dan mungkin sampai Februari 2014 sampai bulan Maret dinamikanya makin luar biasa. Harapan terbesar kami ada pada TNI, Pak, untuk betul-betul menjaga supaya NKRI ini tetap utuh, perhelatan 5 tahun sekali pergantian kepemimpinan berjalan dengan sebaik-baiknya, dengan lancar. Tantangan Indonesia untuk pergantian kepemimpinan secara baik tanpa ada gejolak diuji kembali. Karena ternyata mungkin dinamikanya di akhir-akhir ini tidak seperti pilpres dan pileg sebelumnya. Nah, mudah-mudahan kita berharap betul-betul atau bukan hanya kami tapi seluruh negeri ini berharap pada TNI, Pak. Karena semua pihak sudah masuk di dalam gelanggang pemilu, baik itu pilpres maupun pileg. Dan satu-satunya institusi yang besar, yang terorganisir rapi, dengan personel besar, dengan kekuatan besar, yang diharapkan betul oleh bangsa ini untuk menjaga supaya NKRI ini tetap utuh adalah TNI. Nah, mudah-mudahan harapan ini betul-betul bisa dijaga oleh TNI dengan seluruh kapasitas dan organisasinya. Sebelum saya akhiri, tentu pertama saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Pak Panglima TNI yang sebentar lagi akan memasuki masa pensiun. Mudah-mudahan nanti setelah tidak menjadi Panglima TNI akan mendapatkan tempat untuk berkontribusi bagi Republik yang lebih baik lagi, insya Allah. Dan kepada Pak calon Panglima TNI yang baru, mudah-mudahan lancar dan harapan-harapan dari masyarakat, harapan dari seluruh komponen bangsa terhadap TNI
untuk menjaga NKRI ini mudah-mudahan tetap bisa dilaksanakan dengan lebih baik lagi oleh Panglima yang baru. Terima kasih, Bu Ketua. Baik, terima kasih yang terhormat Pak Sukamta. Yang terhormat Ibu Nurul Arifin, kami persilahkan. Terima kasih Ketua. Yang kami hormati Bapak Panglima TNI, Bapak Yudo, Bapak Kasat, Kasau, Kasal, Bais, dan Pangko Wilhan. Pangko Hubnas. Mohon maaf Pak, ini mesti dibiasakan. Beserta jajarannya semuanya yang kami sangat hormati dan banggakan. Yang ini terkait pemilu Pak, saya ingin fokus. Yang pertama saya membaca beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa ancaman yang paling serius yang dinafikan begitu adalah ancaman di dunia maya. Yang ini bisa memecah belah dan seterusnya begitu. Nah, apakah sudah ada identifikasi, mungkin nanti bisa dibantu dari Pak Bais Pak, sejauh mana pengguna medsos ini yang berpotensi bisa memecah belah ataupun menimbulkan satu konflik yang berkepanjangan seperti Pilpres periode lalu begitu. Jikapun ada, apa yang dilakukan oleh Kabais ataupun Panglima beserta dengan infrastrukturnya begitu untuk mencegah ini menjadi lebih masif ataupun lebih parah ya. Kemudian yang berikutnya saya membaca tim ses semua capres ada tentaranya di mana-mana ya. Ada memang purna sih Pak. Tapi sedemikian seksinya TNI ini begitu ya. Sehingga semuanya diberikan satu kepercayaan dan jabatan-jabatan yang tinggi di TKN-nya para capres tersebut begitu. Kalau sudah ada TNI-nya, berarti bagaimana menjaga netralitasnya? Karena ini kan tetap Pak, yang namanya Korsa itu melekat pada jiwa TNI begitu. Saya melihat contohnya sekjen saya, banyak juniornya tetap aja hormatnya seperti apa, seperti itu begitu. Jadi kalau misalnya semua tim ses dari capres-capres tersebut ada TNI-nya, apakah bisa satu nafas dengan yang dikatakan kita harus netral dan tidak akan mengajak TNI aktif untuk berperan serta dalam pilpres, pemenangan pilpres ataupun ya secara emosional seperti itulah. Iya, yang terakhir sih saya tadi agak ini ya dengan Pak TB Hasanuddin itu karena beliau mengatakan kalau pengamanan kan memang fatsunnya milik polisi, kita membantu begitu. Nah, kemudian apakah memang masih dibutuhkan bantuan TNI? Artinya kan dari aparaturnya, dari jumlah aparatnya belum memenuhi begitu, Pak. Cuma tadi juga, sorry ini memang kalau membaca undang-undang tugas pengamanan adalah di kepolisian. Tapi secara saya secara pribadi saja mungkin begitu. Alangkah baiknya memang pengamanan itu dua institusi tersebut ya, TNI dan Polri. Bukan masalah bahwa TNI-nya mengajukan anggaran tambahan dan seperti itu. Tapi secara substansi begitu Pak. Bukannya tidak percaya, tapi selalu ada alangkah baiknya kalau ada check and balances, kemudian saling menjaga seperti itu. Itu saja Ketua dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Ibu Nurul. Pak berikutnya Pak Mukhlis Basri. Pak Mukhlis silahkan. Terima kasih Bu Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 1, Bapak Panglima beserta seluruh Kasat, Kasau, dan Kasal beserta seluruh jajarannya. Pertama-tama kami memberikan apresiasi atas pemaparan Pak Panglima tadi yang luar biasa, dan ini sebenarnya Pak yang kami tunggu-tunggu. Perlu kami sampaikan Pak Panglima bahwa berdasarkan hasil survei, TNI ini adalah merupakan lembaga yang sangat dipercaya saat ini.
yaitu sampai 94% kepercayaan masyarakat terhadap TNI ini. Dengan adanya pemaparan Bapak tadi, saya yakin betul ya bahwa penerus Bapak nanti atau pengganti Bapak ini bisa meneruskan apa yang sudah Bapak lakukan dan bisa menjaga apa yang sudah diberikan kepercayaan masyarakat terhadap TNI ini. Inilah harapan saya kepada pengganti Bapak nanti atau penerus Bapak ini nanti. Karena sekali lagi dibanding dengan lembaga-lembaga yang lain, hasil surveinya jauh, Pak. TNI ini luar biasa kepercayaan diberikan oleh masyarakat. Ya, sekali lagi kami sangat mengharapkan bahwa netralitas ini betul-betul sangat dijaga demi untuk kepercayaan masyarakat terhadap TNI ini. Selanjutnya kami juga mengucapkan selamat kepada Pak Agus Subianto ya selaku Kasat. Mudah-mudahan proses untuk selanjutnya tidak ada halangan, rintangan, sehat dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan kepada Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Baik, terima kasih Pak Mukhlis Basri. Demikian yang terdaftar itu dan pesannya semua kurang lebih sama. Banyak juga apresiasi untuk Panglima Yudo atas penjelasan mengenai kesiapan TNI dalam mendukung pemilu serta juga netralitas TNI. Dari pimpinan mungkin akan ada tambahan, mungkin kita minta. Oh iya, saya mohon maaf Pak Sekjen P3, mohon maaf Pak Arwani tadi karena namanya justru di atas sekali jadi terlewat. Silakan Pak Arwani. Ya. Terima kasih Bu Ketua, para pimpinan dan anggota Komisi 1, Bapak Panglima TNI, para Kepala Staf dan seluruh jajaran TNI yang hadir pada raker kali ini. Alhamdulillah, terima kasih sekali kita pada kesempatan kali ini berkesempatan untuk melakukan rapat kerja Komisi 1 DPR RI dengan Panglima TNI beserta dengan seluruh jajaran terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum 2024. Yang pertama, kami mengapresiasi atas komitmen tegas dari Panglima TNI Bapak Yudo Margono atas 5 perintah Panglima terkait dengan netralitas TNI dalam pelaksanaan pemilu serentak 2024. Tegas, Bapak Panglima telah menyampaikan posisi TNI sebagai aparat rakyat, aparat negara, TNI sebagai tentara rakyat, TNI sebagai tentara berjuang, dan juga TNI sebagai tentara nasional. Ini menjadi komitmen yang luar biasa dan sangat diharapkan oleh rakyat Indonesia yang menginginkan dan berharap kualitas penyelenggaraan pemilu 2024 itu semakin baik. Salah satunya harapan itu ada di pundak TNI. Nah, tentu TNI dengan segala kewenangannya telah melakukan beberapa langkah-langkah yang dibenarkan ataupun juga diperintahkan oleh undang-undang. Salah satunya adalah terkait dengan potensi-potensi gangguan keamanan yang mungkin timbul pada pemilu 2024 nanti. Apa yang menurut Bapak Panglima dalam proses penyelenggaraan pemilu kali ini itu masuk dalam kategori potensi gangguan keamanan dan juga potensi gangguan atau yang mengganggu netralitas dari TNI atau yang mengganggu langkah-langkah untuk semua aparat TNI itu bisa bersikap netral. Kita lihat di tahun 2019 terdapat 1096
pelanggaran netralitas aparat yang dilakukan baik oleh ASN, TNI maupun Polri. Tentu hal ini kita ingin semakin kita semakin tahun semakin baik dalam menjalankan posisi netralitas ini. Wajar memang jika terkait dengan isu netralitas ini menjadi pertanyaan dan juga harapan dari rakyat, ya, karena salah satu yang menjadi faktor penting munculnya kekuatan reformasi adalah soal netralitas aparat ini. Selanjutnya adalah kami juga mengapresiasi langkah-langkah teknis, ya, taktis dari Bapak Panglima, misalnya mengajak seluruh aparat, ya, atau juga masyarakat untuk mengupload banner ataupun juga spanduk netralitas TNI, bahkan juga sudah dibuat contohnya. Saya kira itu bagus juga. Kita teman-teman juga ikut memasang spanduk baliho, ya, terkait dengan netralitas TNI ini. Kita lihat di situs di official TNI sudah ada. Saya kira ini menjadi langkah yang menggembirakan, termasuk juga usul agar juga mengajak teman-teman dari aparat ASN, ya, dan juga Polri untuk bisa terus melakukan langkah-langkah taktis, langkah-langkah teknis yang memberikan jaminan kepada rakyat bahwa aparat-aparat pemerintah negara, aparat rakyat ini betul-betul akan berpihak pada rakyat, berpihak pada konstitusi, dan berpihak pada tegaknya kesatuan dan persatuan bangsa ini. Saya kira itu, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi, apresiasi atas apa yang telah dilakukan oleh Panglima TNI, dan yang terakhir, tidak lupa kami juga mengucapkan selamat kepada Bapak Kasat terkait dengan jabatan yang baru, tugas yang baru. Semoga ke depan juga mampu melanjutkan apa yang telah menjadi komitmen kita semua di dalam mensukseskan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari anggota yang sudah mendaftar sudah semua kita berikan waktu. Dari pimpinan. Belum, Ketua. Oke, baik. Terima kasih Ketua dan para pimpinan, anggota Komisi 1 yang saya hormati, Pak Panglima dan para kepala staf beserta jajaran yang saya hormati. Ini karena saya anggota baru, jadi checklist di nama daftar perannya belum ada Pak Panglima. Saya Andi Najmi dari PKB, anggota baru. Ini tidak akan saya lupakan pertemuan siang ini, karena saya masuk ke sini, Pak Yudo mau mengakhiri untuk tugas di tempat lain. Sayang sekali ya Pak, saya datang ke sini, Bapak ini pertemuan terakhir. Itu yang pertama, tapi yang kedua saya juga senang, karena saya ketemu dengan Pak Agus masih kasat, mudah-mudahan kalau semuanya berjalan lancar, akan bertemu dengan Pak Agus sebagai Panglima. Saya mengapresiasi yang disampaikan oleh Panglima tadi, bahwa netralitas itu kalau dalam tradisi saya Pak, seperti kalau saya nyuruh anak saya, sholat tahajud kamu, sholat tahajud. Saya sendiri kadang lupa, ngantuk, ketiduran untuk melaksanakan. Ini ya mirip-mirip dengan kata netralitas. Netralitas 10 huruf atau netral 6 huruf, tapi juga kadang agak susah untuk dilaksanakan Pak Panglima, netralitas ini. Apalagi kalau kita tanya ke Mbah Google, netral itu kan sinonim dengan adil, dengan jujur, non-blok, dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, seandainya dalam pelaksanaan pemilu besok, penyelenggara, dalam hal ini pemerintah atau petugas yang memiliki kewenangan mengamankan, dalam hal ini Polri, tidak melaksanakan kenetralan itu, apakah TNI bisa mendekati ini dengan tugas pokoknya? Karena apa? Karena produk daripada pemilu itu yang pertama adalah presiden.
di mana beliau juga nantinya adalah Panglima Tinggi, Panglima tertinggi. Yang kedua, akan ada DPR dan DPD dan sebagainya. Itu sama pentingnya ibarat dengan sebuah negara. Dalam konteks negara adalah tanah air. Negara tidak memiliki tanah air itu bukan negara. Sama, apabila pemilu tidak berjalan secara adil, itu sama aja negara juga tidak memiliki legitimasi. Bagaimana dalam situasi seperti itu, TNI bisa membaca ini dengan pendekatan tugas pokoknya. Pertama, apakah akan ada potensi bahwa kedaulatan negara akan terancam? Yang kedua, apakah akan juga mengarah kesatuan wilayah juga akan terancam? Seandainya bisa dibawa ke sana, kira-kira seperti apa gambaran TNI? Saya juga belum membaca apakah ada regulasi turunan dari 34 itu untuk mengantisipasi ke arah sana. Yang kedua, terkait dengan anggaran. Saya senang dari Pak Hasanuddin, Pak TB Hasanuddin, mohon maaf Pak kalau keliru. Tentang anggaran tadi saya bagus sekali. Bagaimana dalam tanda kutip BKO bisa memprediksi akan ada anggaran sekian, tapi penggunaannya seperti apa? Manakala Polri tidak membutuhkan bantuan. Itu memang saya tertarik dengan itu. Kalau nanti dijelaskan akan saya dengarkan dengan seksama itu penjelasan itu. Yang kedua, Pak Panglima, anggaran ini termasuk usulan tambahannya, apakah juga sudah mengcover manakala Pilpres itu berlangsung 2 putaran? Kalau memang belum, kan bisa saja usulan ini bisa ditambahkan. Saya rasa ini belum cukup untuk mengcover 2 putaran. Saya sepakat untuk memastikan bahwa pemilu itu berjalan dengan jujur, adil, damai, maka berapapun harganya itu saya akan mendukung. Terima kasih Pak Panglima dan Pak Kasat yang sebentar lagi jadi Panglima. Jangan lupakan nama saya sebagai warga baru di komisi ini. Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih. Lengkap sudah dari seluruh anggota, berarti kurang lebih berapa ini? Kurang lebih 11-12 penanya dari meja pimpinan untuk melengkapi Pak Panglima. Mungkin kami persilahkan Pak Utut untuk menyampaikan. Terima kasih Ibu Pimpinan Komisi 1 yang sangat saya hormati, teman-teman anggota Komisi 1 yang sangat saya hormati, Panglima TNI Pak Yudo selamat baru saja menikahkan putranya, juga ke Pak Kasat, Kasau, Kabais, dan Pangkop Putnas. Ibu Bapak, kalau tone dari 12 penanya semuanya minta netral. Bapak di paparan juga sudah menyatakan yang keempat, TNI tetap netral. Kalau kebenaran warnanya biru bukan berarti memihak Pak Giono. Pak Giono jasnya biru. Ini kebenaran warna aja. Kebenaran juga nggak ada warna merah, adanya coklat. Ibu Bapak, kuning nggak ada ya, orange nggak ada. Ibu Bapak, dari pernyataan ini apa alat ukurnya? Dari pernyataan ini kita harus punya alat ukur. Sehingga yang permintaan 780 miliar itu pantas kita gelontorkan. TNI selama ini netral. Panglima TNI bosnya siapa? Presiden. Presiden sebagai Panglima tertinggi bilang A, sanggup nggak Bapak menolak kalau perintah itu melawan hukum? Pak Kasat sudah disuratin bakal jadi, menurut yang saya dengar bakal jadi calon Panglima. Bapak juga mesti latihan, Bapak akan menjadi Panglima di saat turbulensi. Hari-hari ini bukan hari-hari yang biasa. Banyak anomali politik. Ibu Bapak, mohon izin kalau kita berkenan,
Saya dari meja pimpinan, saya belum ngomong nih kebenaran Ibu Ketua, Pak Rifki, Pak Sugiono kebenaran satu blok. Beliau blok satu lagi, saya blok satu lagi. Tetapi kalau memang berkenan untuk menjaga marwah DPR, buatlah panja netralitas TNI. Jadi kita sembari di tengah kesibukan kita sebagai caleg, kita membuat pengawasan. Pak Kasal pasti punya kedekatan dengan Pak Mahfud MD karena satu suku. Pak Kasat, oh bukan ya, oh keliru, oh ya. Keliru, mohon maaf, mohon maaf. Mohon maaf, saya pikir namanya nama dari Pulau Timur sana, Pulau Timurnya Jawa. Jadi singkat kata, Panglima TNI berniat itu saya tahu. Tetapi yang paling sulit dari para kepala staf dan Panglima ini kalau Presiden merintah. Tentara dari kecil dididik untuk tegak lurus kepada atasan. Oleh karenanya, dalam keadaan ini kita menghormati Pak Yudo orang baik, Pak Kasal orang baik, ini semua orang baik. Tidak ada kita yang ingin kedaulatan kita terganggu, Pak. Kita apalagi ingin Indonesia seperti kayak Sovietski Soyotski Sosialis Republik di tahun 1989. Kita tidak ingin NKRI pecah. Republik ini dibangun oleh para pendahulu bangsa dengan darah dan air mata, dan Bapak adalah pilar-pilar utamanya. Oleh karenanya, untuk bagian dari mencegah ternodanya itu, nanti Bapak-Bapak kalau wafat pasti ada salvo, Pak. Hormat kepada. Kalau kami nanti diuruk aja, Pak. Yang datang paling berlima. Pak Utut dibaca di kupingnya apa? Kalau Bapak pakai salvo. Itu yang kita jaga. Sabta marga Bapak jaga. Dari saya itu saya mengapil, mudah-mudahan Pak Sukamta, Dr. Sukamta yang lulus dengan cum laude setuju dengan panja pengawasan netralitas TNI. Mohon izin, ini bukan berprasangka, Pak. Kalau kita kerja di bank, pulang digeledah. Kerja di kasino, pulang digeledah. Kita di DPR, saben ke kampung, dimarahin rakyatnya. Ini memang saat-saat tidak enak bagi kita semua. Mudah-mudahan setelah Februari kita siul-siul lagi. Teman-teman ini kembali lagi ke Senayan. Demikian, terima kasih. Don't get me wrong, ini semata-mata untuk NKRI tercinta. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih yang terhormat Bapak Utut, pimpinan, dan saya rasa nanti kita akan diskusikan, tapi saya rasa semua sepakat, Pak. Kalau memang ini untuk NKRI, jadi kita akan buat panja, kita akan dok di internal nanti, sekaligus secara mekanisme memilih pimpinan panja dan keanggotaan. Kita dengarkan dulu jawaban dari Panglima sebelum nanti kita akan datang ke kesimpulan. Pak Panglima, tadi sependengaran saya kurang lebih suaranya sama, yang diminta sama, yang disarankan juga kurang lebih sama. Jadi mungkin jawabannya secara general saja. Terima kasih. Yang mulia pimpinan Komisi 1 DPR, Wakil Ketua, dan para Bapak Ibu, anggota Komisi 1 DPR RI, Komisi 1 DPR RI. Terima kasih atas pertanyaan. Yang pertama, saya aturkan terima kasih atas apresiasi dari Bapak-Bapak semuanya, Bapak Ibu semuanya yang tadi menyampaikan harapannya tentang TNI yang harus netral. Memang ini berat, tapi risiko yang harus kami tanggung, TNI memang saya tekankan harus netral. Karena selalu sampaikan pada jajaran, kalau pemilu ini mau aman, damai, sejuk, kuncinya TNI Polri harus netral dulu. Karena kalau sudah netral, mudah untuk mengendalikan ataupun untuk menjaga keamanan maupun stabilitas keamanan selama dalam pemilu ini. Sehingga ini tidak kurang-kurang selalu saya sampaikan pada seluruh jajaran. Dan mohon maaf Pak, untuk tadi sebenarnya gambar yang terpasang di mana-mana itu ini Pak, bukan itu tadi. Sehingga ini putih Pak, netral ini. Jadi bukan itu Pak, itu yang buat tadi staf mungkin di warna-warnanya. Tapi tidak ada kesengajaan. Tapi yang terpasang yang jelas ini Pak, yang sah ini.
terpasang di mana-mana, saya lihat di semua satuan TNI jajaran semuanya ini. Berikutnya untuk tadi tentang anggaran yang ada apabila tidak di BKO, ini juga sudah sebenarnya dari awal sudah ada permintaan dari Polri, karena dari Polri ini nanti banyak digunakan untuk PAM di TPS-TPS, sehingga dari jumlah personil Polri diperkirakan akan kurang apabila untuk pengamanan pemilu yang sifatnya mungkin demo dan sebagainya. Sehingga dari awal sudah meminta pada TNI untuk BKO. Namun apabila tadi tidak meminta BKO, kami sebagai TNI ini tentunya tidak diam saja melihat situasi seperti ini, Pak. Kami juga mempunyai tugas pokok menjaga keutuhan NKRI, menjaga keselamatan bangsa dan negara dari semua ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Saya kira saya akan bisa menggunakan pasal ini, Pak, untuk kami tetap standby. Jadi artinya kalau tidak di BKO Polri, tentunya kami juga tidak diam saja. Kami juga mempunyai tugas, sesuai dengan kewenangan di dalam Undang-Undang TNI pada tugas operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Tentunya selain kami standby di markas-markas untuk melihat situasi dan juga selain yang sudah BKO tadi, tentunya kalau kami melaksanakan standby di Bangkalan kan juga ada anggarannya, Pak. Jadi kalau itu standby 24 jam, kita melaksanakan konsinyering, ya sifatnya konsinyering sekian hari 24 jam, tentunya juga perlu para prajurit ini anggaran untuk makan. Ya, sehingga kami juga mengalokasikan itu, Pak. Ya, mudah-mudahan memang tidak terjadi chaos maupun hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi apabila terjadi, tentunya kami sudah menyiapkan di dalam juknis juklak kami sudah ada untuk bagaimana menghadapi situasi seperti itu. Mohon izin Ibu Pimpinan. Nah, pendalaman saja. Kapan atau parameter seperti apa ketika Polri itu saatnya meminta BKO? Ini harus clear supaya jangan sampai terjadi ini belum saatnya Tentara Nasional Indonesia sudah diturunkan dan kemudian terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan berdasarkan kasus, kita ini kadang-kadang BKO pada polisi. Ketika kasus di Papua, ada demo, ada yang menembak, TNI melakukan reaksi, dan yang dibawa ke Komnas HAM itu adalah prajurit TNI. Dan ini mungkin perlu ada parameter yang jelas. Itu yang perlu kita clearkan. Terima kasih, Panglima. Siap, Pak. Jadi dari kasus Papua kemarin kami juga menjadi evaluasi kami tentang itu. Bagaimana permintaan, tentunya kalau permintaan BKO kan dari Kapolri pada Panglima TNI sudah ada. Nanti akan dilanjutkan oleh para Kapolda sampai pada Kapolres di daerah. Ini karena memang sudah ada MOU antara TNI dengan Polri. Nah, untuk mekanisme yang kemarin memang menjadi evaluasi saya tentang TNI langsung maju di depan. Artinya Polri dulu sampai habis di depan, nanti TNI yang berada di belakang. Sampai betul-betul apabila Polri tidak mampu baru TNI yang akan maju. Tentunya kita juga akan melihat kondisi daerah tersebut, bagaimana kerawanannya. Kalau sekedar hanya mungkin demo biasa ya, kami tentunya tidak menggunakan alat karena TNI ini memang tidak digunakan menggunakan alat. Padahal dalam ketentuannya TNI ini kalau digerakkan berarti harus bersenjata. Kalau TNI turun, nah berarti situasi sebenarnya sudah gawat darurat. Nah, karena mungkin kita juga melihat situasinya, apakah ini perlu bersenjata atau tidak. Daerah mana yang ini kami sudah mempunyai juklak untuk itu, Pak. Mana-mana daerah yang memungkinkan untuk itu, mana-mana daerah yang tidak. Saya kira tidak perlu saya sampaikan di forum ini. Gitu. Artinya kami sudah mengantisipasi, Pak.
apa yang harus kita bawa, kemudian bagaimana tentang mekanisme perbantuan TNI pada Polri, kemudian bagaimana ketika menghadapi demo yang sifatnya anarkis atau demo biasa dan sebagainya, tentunya kami akan atur itu, Pak. Sudah atur sebenarnya di dalam Juklak Panglima TNI. Kemudian untuk anggaran tadi, kalau memang anggaran tersebut yang tadi disampaikan Bapak memang sampai titik nolnya tadi ternyata masih sisa, ya memang kewajibannya harus dikembalikan pada kas negara, Pak. Tentunya kami mengajukan ini kan ada dasarnya. Kami ajukan kebutuhan-kebutuhan ini, mulai dari peralatan, kemudian uang operasional, mungkin uang saku, bukan uang makan, bukan uang saku, uang makan bagi prajurit dan sebagainya tadi sudah kami hitung, Pak, dalam kegiatan itu. Namun, apabila nanti ini tidak masih sisa dalam anggaran tersebut, ya tentunya karena anggaran negara kami kembalikan ke kas negara. Kemudian tadi yang Mbak sampaikan juga tentang PNS yang di situ tadi adalah PNS TNI, Pak. Jadi ASN TNI. Jadi bukan PNS secara umum, Pak. PNS TNI. Nah, bagaimana apabila ada TNI yang melanggar tadi, nah, ketentuannya juga ada, Pak. Nanti kita koordinasikan pada Bawaslu. Tingkat pelanggaran ini kayak apa? Kalau sampai melanggar pidana, ya tentunya kami mempunyai pasal-pasal untuk menindak mereka. Yang jelas, kami sudah sepakat, sudah saya sampaikan bahwa TNI tidak ada impunitas. Ya, kalau memang prajurit salah ya harus kita hukum, kita tindak. Apakah ini pelanggaran disiplin atau pelanggaran pidana, ini kami sudah ada mekanismenya. Dan ini sudah kita terapkan, Pak, sebenarnya. Nah, mudah-mudahan dengan penekanan saya di dalam menjelang pemilu ini, harapan kita prajurit memahami itu semuanya. Sehingga mudah-mudahan untuk minimize, semoga tidak ada pelanggaran terhadap pemilu tadi oleh para prajurit maupun ASN. Sehingga dari banner-banner maupun penekanan para komandan-komandan satuan ini mudah-mudahan sudah dari awal diantisipasi untuk deteksi dini. Kemudian daerah-daerah yang kerawanannya tinggi, ya tentunya kami sudah ada, Pak, untuk saya kira tidak perlu saya sampaikan di sini, baik di dalam negeri maupun luar negeri, kami sudah memetakan dan tentunya ini bisa menjadi deteksi dini untuk para komandan satuan di wilayah. Dan untuk mengantisipasi tadi Bu Nurul menyampaikan bagaimana tentang medsos, ya, kami ini punya sat cyber baik di darat, laut maupun udara maupun di Mabes TNI. Tentunya kami akan bekerja dengan BSSN juga dengan Kominfo, Bu. Kominfo ini sering kita berikan data sehingga hampir tiap hari saya lihat di running tag itu naikdown 400 sampai 500 itu. Itu banyak juga masukan dari kita. Tentunya hal yang kita lihat dan kita nilai ini hoax dan membuat permusuhan, ini kita langsung usulkan pada Kominfo untuk di take down. Dan tentunya kita sudah antisipasi juga dengan sat cyber kita, baik di Angkatan maupun Mabes TNI, dan bekerjasama dengan tentunya di BAIS juga ada, dan dengan BSSN maupun dengan Kominfo untuk itu. Dan mudah-mudahan juga bisa kita antisipasi lebih awal. Dan tentunya masyarakat dengan adanya banner-banner maupun penekanan-penekanan saya tentang netralitas ini, harapannya juga masyarakat apabila melihat TNI melakukan pelanggaran itu juga bisa melaporkan. Itu kan sudah kita berikan ini kalau untuk pelaporannya di mana gitu. Ya ini juga masyarakat saya harapkan juga bisa melihat ataupun menilai. Ya TNI jangan sampai tadi kita sudah nekanan netral, jangan sampai ada yang tidak netral, bahkan mungkin bisa membuat situasi menjadi tidak kondusif karena prajurit TNI. Nah, ini tidak berharap seperti itu. Nah, harapan kami masyarakat juga ikut mengawasi apabila ada hal TNI yang melakukan pelanggaran itu, ya silahkan dilaporkan. Dan saya yakin para komandan satuan sudah saya tekankan ya untuk menindak. Jadi jangan sampai ada pembiaran lagi. Kemudian untuk para purnawirawan yang mengikuti partai politik maupun kontestan Pilpres ini, tentunya kami juga tidak bisa melarang itu, Bu, karena memang beliau-beliau sudah mempunyai hak pilih untuk itu, menentukan haknya. Dan tentunya kami-kami yang masih dinas ini tentu
kami sudah bisa melihat mana tidak mudah, istilahnya kami masih mempunyai, kami tidak mempunyai hak untuk memilih. Artinya mereka-mereka kami juga tidak mempunyai hak juga untuk melarang ataupun mengarahkan. Sehingga ya silahkan, saya yakin semuanya sudah dewasa untuk itu. Ya, para senior-senior kami saya yakin sudah dewasa. Dan senior kami saya kira juga nggak akan mengajak para kami-kami yang masih dinas ini untuk mengikut sana, ikut sini. Karena saya juga sudah sampaikan pada Ketua Papabri waktu itu, mohon tetap menjaga kami supaya tetap netral. Ya, senior-senior silahkan untuk sesuai dengan hak pilihnya, namun kami juga memohon untuk tidak mengajak kami-kami yang masih netral ini. Karena TNI saya yakin beliau-beliau tahu bahwa kami ini di pihak yang netral. Sehingga sudah kami tekankan Bu pada Ketua Papabri, Ketua PPAR, PPAU, dan mungkin nanti PPAD kita tekankan untuk itu. Sehingga kalau ada tanggapan masyarakat tentang banyaknya para purnawirawan TNI mengikuti kontestan, saya kira itu sesuai dengan hak pilihnya mereka. Ya. Kami tidak mempunyai hak untuk mengarahkan untuk itu. Kemudian yang tadi disampaikan bagaimana ketika dari Pak Utut tadi, kalau Pak Presiden mengarahkan Pak ya, dan mudah-mudahan tidak, saya yakin tidak akan mengarahkan ke arah yang tadi Pak, karena memang negara ini kan sudah diatur bagaimana mekanismenya tentang itu. Dan kami tentunya tetap TNI, ya tadi sesuai tugas pokok kita adalah menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan NKRI, menjaga keselamatan bangsa dan negara, dan itu tentunya sudah saya sampaikan, saya tekankan pada seluruh prajurit. Dan dari Pak Bu Nurul juga sampaikan tadi, apakah TNI hanya BKO? Saya kira tidak. Ya, BKO memang ada, tapi di luar BKO kami pun juga tidak akan diam. Apabila melihat situasi ataupun kondisi yang tidak kondusif dengan situasi negara ini, kami juga tidak diam, Bu. Tentunya kami dituntut prajurit sesuai dengan tugas pokok yang diemban tadi. Jadi tetap kami standby-kan di seluruh jajaran ya untuk standby. Ya syukur-syukur kalau aman, kalau tidak aman tentunya kami juga akan turun. Kemudian bila Perpres 2 putaran, ya tentunya kita sudah antisipasi Pak. Kami kan juga ada anggaran berjalan di tahun 2024. Kalaupun mungkin belum kita ajukan, tentunya kita antisipasi menggunakan APBN. Tapi apabila ini terjadi, ya tentunya nanti kan kita ajukan berikutnya, Pak. Karena kan masih berjalan di anggaran 2024 nantinya. Kalau yang 2023 ini kan sudah berjalan, Pak, sudah hampir habis. Nah tentunya dalam pemilu 2024 nanti apabila ada lebih dari 2 putaran dan anggarannya yang tidak cukup tadi, saya yakin para kepala staf mempunyai anggaran APBN maupun Panglima TNI mempunyai anggaran APBN untuk antisipasi apabila terjadi 2 putaran, dan tentunya akan kita ajukan kembali nanti untuk penambahannya tadi. Kemudian apa yang menurut Panglima masuk potensi gangguan? Ini gangguan banyak sekali Pak, diantaranya mulai dari money politik, sabotase, cyber attack, ancaman fisik dan intimidasi, kecurangan DPT, bentrokan antar masa pendukung, politik identitas, sport radikal, teror, berita hoax, black campaign, netralitas TNI, ASN. Ya, saya kira ini ancaman-ancaman semuanya lah yang sudah kita petakan dan kita antisipasi ya, dari awal. Nah ini mudah-mudahan kalau dari awal ini kita bisa deteksi dan antisipasi, mudah-mudahan tidak terjadi di masa kampanye sampai masa pemilihan nantinya, sampai penetapan nantinya.
Mana gitu? Saya kira itu Bu yang tadi, karena diperintahkan untuk tadi secara general, barangkali mungkin ada yang belum terjawab Pak dari apa yang saya sampaikan tadi. Pak Panglima, sebelah kiri Pak. Analisis terkait dengan Papua, so far, oke atau ada yang perlu diteliti? Ya, untuk Papua ini dari awal ini Pak sudah kita petakan juga mana daerah-daerah yang kerawanannya tinggi, ya khususnya di Papua Pegunungan tadi. Ya, ini sudah dari awal ini sudah saya sampaikan kepada Pangdam Cendrawasih maupun Pangdam Kasuari dan juga oleh di backup oleh Pangkogap, ya Pangkogap 3 tentunya. Dari awal ini sudah kita antisipasi Pak untuk mengantisipasi kegiatan pemilu ini. Tentunya tidak semua daerah Papua kerawanan yang tinggi. Jadi sudah ada daerah-daerah yang sudah kita plot kerawanan yang tinggi dan ini menjadi atensi kita. Ya saya kira tidak juga saya sampaikan secara terbuka, Pak, tapi sudah kami antisipasi deteksi karena khususnya daerah-daerah yang kita plot merupakan daerah rawan di sana. Terakhir Bu Ketua, karena prinsipnya ada penambahan provinsi Pak di sana. Dan artinya juga untuk daerah pemilihan pada pemilu legislatif nanti ada penambahan juga. Apakah itu sudah masuk dalam plot anggaran atau pos anggaran yang sebelumnya diajukan atau belum? Sudah Pak, sudah masuk di yang 4 DOP ini sudah masuk di anggaran yang sudah kita ajukan. Oke, sudah semua ya Pak Panglima ya. Kita akan coba draft kesimpulan. Ini karena tadi singkat dan memang fokus kepada pemilu. Kita coba lihat draftnya, kita bahas sama-sama. Yang pertama, untuk draft kesimpulan rapat kerja Komisi 1 dengan Panglima TNI beserta Kasat Kasal Kasau tertanggal 7 November 2023 hari Selasa. Poin 1. Komisi 1 DPR RI, saya bacakan sambil menunggu ditayangkan. Komisi 1 DPR RI telah mendengarkan penjelasan Panglima TNI mengenai kesiapan TNI dalam mendukung pengamanan pemilu tahun 2024 dan meminta TNI untuk terus meningkatkan deteksi dini dan cegah dini untuk terciptanya suasana pemilu yang aman, tertib, dan kondusif. Kedua, Komisi 1 DPR RI mengapresiasi komitmen TNI dalam menjaga netralitas TNI terkait pelaksanaan pemilu tahun 2024 dan meminta TNI untuk terus mensosialisasikan komitmen tersebut agar dilaksanakan oleh seluruh prajurit TNI hingga ke seluruh daerah. Ketiga, Komisi 1 DPR RI mendukung rencana operasi untuk pengamanan pemilu tahun 2024 beserta usulan dukungan anggarannya dan meminta TNI untuk meningkatkan koordinasi dengan kementerian lembaga terkait. Karena ini bukan dalam rapat anggaran, jadi angka-angka tersebut tidak kami masukkan ke sini Pak Panglima. Itu silakan berkoordinasi, kalau nanti sudah disetujui baru kita akan kita akan rapat kembali untuk mengetok penyesuaian anggaran gitu. Tapi selama belum selesai komunikasinya, ini poin yang dukungan kita dalam bentuk poin nomor 3 ini ya. Begitu Bapak Ibu, poin 1, 2, 3. Satu lagi tentang panja, saya rasa kita semua sepakat nanti kita akan dok di internal. Kebetulan ada rapat panja kemarin yang sudah selesai panjanya, sehingga ruang untuk menambah panja memang amat memungkinkan. Jadi nanti mungkin sudah di Panglima yang baru, untuk diketahui kita akan membentuk panja pengawasan netralitas pemilu. Cukup Bapak Ibu? Pimpinan, boleh saya? Pak Muzamil silakan. Makasih pimpinan. Saya kira usul Pak Utut tadi bagus sekali untuk pengawasan pemilu. Tetapi mitra kita yang terkait pemilu kan tidak hanya Panglima. BSSN saya kira akan sangat berperan dalam konteks media sosial perannya. Kominfo juga akan sangat berperan. Dewan Pers, dan saya kira panja pemilu, tapi mitra kita tidak hanya TNI menurut saya. Mitra kita secara luas yang terkait sehingga kita bisa satukan. Ya, secara sinergis gitu. Satu panja untuk mengawasi seluruh mitra kita. Karena pesta demokrasi ini melibatkan seluruh lembaga negara. Demikian pimpinan. Baik. Saran yang amat baik juga Pak Muzamil, nanti kita akan diskusikan di dalam rapat internal. Apakah satu-satu panjanya fokus gitu ya dengan mitra
satu panja atau beberapa mitra dalam satu panja, nanti kita akan diskusikan di dalam rapat internal. Untuk poin 1, 2, 3, apakah disetujui Bapak Ibu? Panglima, ini cukup? Baik, ini 3 poin ini kita ketok. Kemudian tadi saya rasa karena ini mungkin terakhir dengan Pak Yudo, kami sampaikan juga beberapa penyampaian yang kurang lebih sama dari Bapak Ibu anggota, rata-rata memberi apresiasi kepada Pak Panglima Yudo yang kita kenal mungkin sejak kunjungan Komisi 1 pertama sebagai Pangkogap, kemudian sebagai Kasal, dan kemudian Panglima. Terutama kemitraan yang baik yang mudah-mudahan nanti dilanjutkan oleh Panglima berikutnya. Komitmen untuk profesionalitas TNI, kita melihat Bapak dalam hal-hal yang terkait dengan kesalahan yang dilakukan prajurit, itu responnya cukup cepat, dan lain-lain. Kita juga tahu nanti ada ajang penghargaan untuk para prajurit, saya rasa itu bagus, Sudirman Award, untuk kemudian juga dilanjutkan oleh Panglima berikutnya. Dan ada hal-hal baik lainnya, mungkin kalau satu-satu tidak cukup kami sampaikan di sini, tapi kami ingin minta, siapa tahu ini rapat terakhir. Belum tentu Pak, mungkin kalau dalam beberapa hari ini ada eskalasi lain, kita mungkin panggil lagi Pak Panglima. Tapi jikalau ini menjadi rapat terakhir dengan Panglima Pak Yudo, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada Komisi 1 ataupun publik, karena ini rapat terbuka, kami berikan waktu untuk penyampaiannya. Baik, yang saya hormati pimpinan, wakil pimpinan, dan Bapak Ibu anggota DPR, Komisi 1 DPR yang saya muliakan. Tentunya pada kesempatan ini saya mengaturkan terima kasih atas arahan, bimbingan, kerjasama maupun dukungan dari Komisi 1 sejak saya melaksanakan menjadi Kepala Staf Angkatan Laut, kemudian fit and proper test, sampai RDP-RDP yang pada siang hari ini tentunya kami merasakan betapa dukungan Komisi 1 sangat memberikan support kepada saya dalam memimpin, baik dari menjadi Kepala Staf Angkatan Laut maupun Panglima TNI. Dan tentunya hal seperti ini kami sangat berharap terus dilaksanakan, terus beri dukungan pada TNI, karena memang hanya Komisi 1 mitra kita yang menjadi harapan kita semuanya, ya, baik anggaran maupun evaluasi dari apa yang kami kerjakan, termasuk dukungan Komisi 1 di daerah-daerah. Kami sering mendapat laporan dari para Pangdam, Pangko Armada tentang kegiatan Komisi 1 sampai ke bawah. Ini sangat bagus sekali, Bu. Jadi tidak hanya percaya pada Panglima TNI saat melaporkan baik-baiknya saja di ruangan ini, tapi juga perlu dicek sampai ke bawah. Benar nggak sing diomongin Panglima TNI ini dilaksanakan sampai bawah. Ini saya kira apresiasi yang sangat bagus untuk Komisi 1 datang ke wilayah-wilayah untuk menanyakan apa-apa yang telah disampaikan Panglima TNI sampai ke bawah atau tidak, dan tentunya ini merupakan bahan evaluasi kami. Tentunya ini sangat bagus, sehingga dari bawah pun mendapat perhatian juga dari Komisi 1 selaku mitra dari TNI. Saya kira demikian, dan tentunya sebagai manusia biasa, ya, kami apabila hal-hal yang kurang berkenan selama melaksanakan kerjasama ini, ya, selaku mitra, tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kami aturkan terima kasih. Tentunya kami tinggal menghitung waktu, kalaupun hari ini mungkin RDP yang terakhir bagi kami, yang kami pada kesempatan ini sekali lagi mengaturkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Demikian, terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kita semuanya. Salam Om Santi, Santi, Santi Om. Sekali lagi terima kasih Panglima TNI Bapak Yudo Margono.
insya Allah ada ruang pengabdian berikutnya setelah Bapak rampung menyelesaikan tugas. Sekarang belum, saya yakin ada gebrakan-gebrakan masih dalam beberapa hari ini. Insya Allah berikutnya ada ruang pengabdian yang lebih baik lagi. Terima kasih. Amin. Didoakan oleh Pak Utut yang terhormat, biasanya beliau kabul Pak doa-doanya. Pimpinan Komisi 1 yang kami hormati, hari ini Pak Panglima kami jarang, sebagaimana Pak Panglima tahu, Pak Kasal tahu, kami jarang dapat hadir lengkap. Hari ini kami hadir lengkap. Seluruh fraksi dari 9 fraksi juga hadir lengkap. Semata-mata untuk memberikan hormat kami juga kepada TNI, apresiasi kepada Panglima dan sambil mengawasi nanti calon Panglima baru Pak. Jadi ini sekaligus kita lakukan bersama-sama. Terima kasih, saya tutup di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.